Akhir tahun biasanya jadi momen paling rame buat rilis handphone baru. Dan yang menarik, sekarang handphone 1 jutaan juga makin gak masuk akal speknya. Mulai dari layar refresh rate tinggi, baterai besar, fast charging, bahkan ada yang sudah pakai Android versi terbaru. Di video ini, gue bakal ngebahas 6 handphone 1 jutaan yang baru rilis di akhir tahun ini. Bukan handphone lama, bukan stok tahun kemarin. Semua handphone di daftar ini cocok buat kalian yang lagi cari handphone baru buat tahun depan, entah buat pemakaian harian, sekolah, kerja, atau handphone cadangan. Jadi tonton videonya sampai habis, karena di akhir nanti gue bakal kasih kesimpulan handphone mana yang paling worth it dibeli, sesuai kebutuhan kalian. Oke, langsung aja kita mulai. Realme P3 Lite hadir sebagai opsi yang lebih terjangkau dari P3 5G, namun tetap membawa sejumlah keunggulan yang cukup menonjol untuk kelas harganya. Salah satu nilai jual utamanya terletak pada baterai 6300 mAh yang tergolong besar, tetapi dikemas dalam bodi yang tetap tipis di angka 7,79 mm. Pada sektor tampilan, Realme menyematkan layar IPS LCD 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz, fitur yang jarang hadir di rentang harga 1 jutaan. Layar ini sudah mendukung 16,7 juta warna dan tingkat kecerahan 725 nits, sehingga cukup memadai untuk pengguna indoor maupun outdoor. Kualitas kamera juga dibuat sederhana namun fungsional, dengan kamera utama 50 megapiksel yang ditemani ring LED dan LED flash, serta kamera depan 5 megapiksel untuk kebutuhan swafoto dasar. Dari sisi performa, chipset Unisoc T7250 yang dipadukan RAM 4 GB dan penyimpanan 128 GB memang bukan yang paling kencang, tetapi cukup untuk aktivitas ringan hingga menengah. Itel A100C hadir dengan layar 6,6 inci, resolusi 720 x 1612 piksel, 16,7 juta warna, kecepatan refresh rate 90 Hz, dan kecerahan 400 nits. Layarnya dilengkapi poni yang menampung kamera depan 5 megapiksel. Sementara itu, kamera belakangnya dibekali resolusi 8 megapiksel. Ponsel ini hanya dibekali satu kamera belakang saja, tidak seperti desainnya yang tampak memiliki kamera ganda. Pada aspek hardware, Itel A100C ditenagai dengan sistem on-chip ataupun SoC Unisoc T7100. Chipset 12 nanometer ini memiliki CPU dengan clock speed hingga 1,8 GHz dan GPU Mali G52MP2. Chipset itu dipadukan dengan sejumlah opsi RAM mulai dari 2/64 GB hingga 4/128 GB. Performa Itel A100C juga ditunjang baterai 5000 mAh yang diklaim dapat bertahan hingga 32 hari dalam posisi standby. Sesuai namanya, Moto G06 Power mengandalkan baterai besar 7000 mAh dengan dukungan turbo power charging. Motorola mengklaim daya tahan baterainya mampu mencapai 65 jam dalam sekali isi penuh. Ponsel ini mengusung layar 6,88 inci beresolusi HD+, tingkat kecerahan 600 nits, serta perlindungan Gorilla Glass 3. Di dapur pacu, Moto G06 Power ditenagai chipset MediaTek Helio G81 Extreme, dipadukan RAM 4 GB yang bisa diperluas hingga 12 GB berkat fitur RAM virtual 8 GB. Kapasitas penyimpanan internalnya 128 GB dan masih bisa diperbesar lewat slot micro SD hingga 1 TB. Untuk urusan fotografi, Motorola membekali perangkat ini dengan kamera utama 50 megapiksel di bagian belakang dan kamera depan 8 megapiksel. Fitur mode Pro juga sudah tersedia, memungkinkan pengguna mengatur ISO,
bukaan ataupun aperture, dan shutter speed layaknya kamera profesional. Ponsel ini juga sudah memiliki sertifikasi IP64, artinya tahan terhadap debu dan cipratan air. Untuk audio, meski hanya memakai speaker mono, Motorola tetap menyematkan fitur Dolby Atmos agar pengalaman multimedia lebih imersif. Ponsel yang menyasar segmen entry level ini hadir dengan membawa fitur unggulan berupa kapasitas baterai yang besar. Oppo A6X membawa baterai 6500 mAh. Selain kapasitas baterai yang besar, Oppo juga mengklaim bahwa daya tahan baterai pada ponsel ini akan tetap terjaga di atas 80% meski telah melewati hingga 1800 kali siklus pengisian daya. Selain dari segi kapasitas baterai yang lebih besar, ponsel ini sudah mendukung 45 watt Super VOC Flash Charge, sehingga proses pengisian daya bisa berlangsung cepat dan efisien. Ponsel ini juga ditenagai chipset Snapdragon 685, dipadukan dengan beberapa pilihan RAM dan storage, mulai dari 4/64 GB hingga 6/256 GB. Pada aspek fotografi, Oppo A6X hadir dengan kamera belakang wide angle 13 megapiksel dan kamera depan atau selfie 5 megapiksel. Kedua kamera ini kompak mendukung perekaman video hingga 1080 piksel pada 30 fps. Soal tampilan, smartphone ini mengusung layar LCD berukuran 6,75 inci, resolusi HD+, refresh rate 120 Hz Ultra Bright Display yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman visual lebih mulus saat scrolling media sosial, menonton video, maupun bermain game. Baterai Poco C85 memiliki kapasitas mencapai 6000 mAh. Baterai sebesar ini diklaim dapat dipakai untuk menonton video tanpa henti ataupun non-stop hingga 22 jam. Ketika habis, daya baterai bisa diisi dengan teknologi pengisian cepat 33 watt. Poco mengklaim ini dapat membuat baterai terisi dari kosong hingga 50% dalam waktu sekitar 31 menit. Selain baterai, layar juga menjadi nilai jual Poco C85. Ponsel ini mengusung layar IPS LCD dengan ukuran 6,9 inci, terbilang cukup luas di kelasnya. Layar ini memiliki resolusi HD+, refresh rate 120 Hz, dan tingkat kecerahan maksimal hingga 810 nits. Di bagian tengah atas layar terdapat kamera 8 megapiksel yang dimuat dalam poni water drop yang berbentuk seperti huruf V. Masih soal kamera, Poco C85 turut dibekali dua kamera di bagian belakangnya. Kedua kamera ditampung dalam modul persegi, masing-masing memiliki resolusi 50 megapiksel, f1.8, dan QVGA. Satu fitur unggulan Poco C85 lainnya adalah chipset yang dipakai, yaitu MediaTek Helio G81 Ultra 12 nanometer. Untuk menunjang performa, Poco C85 juga hadir dengan dua opsi RAM LPDDR4X dan penyimpanan eMMC 5.1, yaitu 6/128 GB dan 8/256 GB. Pada bagian layar, Spark 40 mengusung panel IPS LCD 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz, menawarkan transisi visual yang lebih mulus untuk scrolling maupun gaming. Meskipun resolusinya masih HD+, refresh rate tinggi ini menjadi nilai tambah di segmen harga terjangkau. Kamera depan 8 megapiksel ditempatkan dalam punch hole di tengah. Dapur pacunya ditenagai MediaTek Helio G91. Chipset baru di lini G series yang diklaim memberi performa stabil hingga 4 tahun berkat peningkatan efisiensi dan manajemen panas. Chipset ini dipadukan dengan dua pilihan memori, 6/128 GB dan 8/256 GB, sehingga pengguna bisa menyesuaikan kapasitas kebutuhan, penyimpanan aplikasi maupun foto.
Untuk fotografinya sendiri, Spark 40 membawa kamera utama 50 megapiksel yang diklaim mampu mempertahankan detail dalam kondisi backlight maupun low light. Soal daya, ponsel ini dibekali baterai 5200 mAh dengan dukungan fast charging 45 watt. Tecno mengklaim baterai dapat terisi penuh dalam waktu sekitar 55 menit. Nah, itu dia 6 handphone 1 jutaan yang baru rilis di akhir tahun ini. Sekarang beli handphone murah itu bukan soal spek paling tinggi, tapi mana yang paling cocok sama kebutuhan kalian. Mau fokus baterai, layar, performa, atau brand. Semua handphone yang gue bahas tadi, link pembelian resminya udah gue taruh di deskripsi. Lengkap sama harga terbaru dan promo kalau lagi ada. Kalau video ini ngebantu, jangan lupa like, subscribe, and share ke teman kalian yang lagi cari handphone 1 jutaan. Dan tulis di kolom komentar, menurut kalian handphone 1 jutaan rilis terbaru mana yang paling worth it? Gue pamit, sampai ketemu di video berikutnya.